Halo Sob, ketemu lagi bersama saya Bang Man. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai manajemen konten. Ini seru nih mengenai manajemen konten ini. Jadi di dunia per-YouTubean itu ada istilah yang mengatakan bahwa content is the king, engagement is the call, consistency is the key. Kalau diterjemahkan artinya kira-kira konten adalah raja, keterlibatan audiens atau engagement itu yang akan mendatangkan keuntungan. Dan konsistensi adalah kuncinya. Oke? Jadi semua berawal dari konten. Dari konten ini nanti akan terbangun kedekatan dan keterlibatan audiens. Oke? Nah, tapi itu semua nggak akan jadi apa-apa kalau kita tidak bisa konsisten. Nah, materi kali ini kita akan membahas banyak seputar konten dan rahasia di baliknya yang mungkin tidak banyak diketahui oleh para konten kreator. Nah, apa saja itu? Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini agak banyak nih materinya nih, jadi dicicil dikit-dikit lah. Mungkin satu bagian per satu video gitu kali ya. Nah, yang pertama kita mulai dari rencanakan kontenmu. Banyak orang yang bikin konten itu asal aja. Tidak ada perencanaan, tidak ada target. Yang lebih miris lagi kadang ada orang yang bikin konten YouTube asal aja. Topiknya nggak jelas, terus dia lagi ngebahas apa sih, kita bingung ya. Saking nggak jelasnya. Terus kemudian ada yang gambarnya goyang-goyang lah, terus kadang audionya nggak kedengaran dengan jelas. Ini orang ngomong apa sih? Kita bingung, dia ngomong apa sebenarnya gitu. Bahkan kadang ada yang kontennya itu absurd banget. Nah, tapi yang lucunya mereka berharap kontennya atau channelnya bisa dimonetisasi. Ya, tidak semudah itu, Ferguson. Kalau mau serius mencari penghasilan dari YouTube, ya kontennya juga harus digarap dengan semaksimal mungkin. Ya, minimal direncanakan dengan matang lah. Oke. Ibarat sebuah perjalanan, misalnya, saya pengen jalan-jalan ke Raja Ampat seminggu. Maka pasti saya akan merencanakan kesananya naik apa? Naik pesawat kah? Apa naik kapal laut? Kalau pesawat lebih cepat. Kalau kapal laut lebih murah, tapi lebih lama. Terus kemudian tanggal berapa berangkatnya? Terus nanti di sana nginapnya di mana? Tentu kan saya harus riset dulu penginapan di sana. Ada nggak yang sesuai dengan budget saya? Jangan sampai nanti sampai di sana ternyata bengkak budgetnya, nggak bisa pulang kan repot. Lalu nanti saya seminggu di sana ngapain aja? Masa seminggu cuma di kamar aja, nggak kemana-mana? Kan rugi ya. Nah, jalan-jalan kemana yang asik, terus biayanya berapa, ya dan lain-lain. Artinya kan kita harus ada perencanaan. Oke? Jadi saya kira tidak ada kali ya orang, atau kalaupun ada pasti jarang banget itu. Nggak pakai mikir, langsung jalan aja nekat. Pokoknya saya mau ke Raja Ampat. Soal nanti gimana-gimana di sana, ya lihat nanti aja gitu. Kira-kira ada nggak orang yang kayak gitu ya? Ngalir aja bang, ntar lihat sikon aja di sana gitu. Ada nggak yang gitu ya? Tahu-tahu pas sampai sana ternyata nggak ada homestay, adanya cottage yang punya bule-bule gitu. Udah harganya mahal, pakai kartu kredit bayarnya, kan repot. Bisa-bisa nanti terlantar di kampung orang gara-gara nggak ada perencanaan. Ini hanya sekedar contoh. Ingat loh, contoh loh ya. Nah, kalau untuk sesuatu yang just fun, cuman buat senang-senang aja, kita bikin perencanaannya itu detail banget, lengkap banget. Nah, masa untuk sebuah kegiatan yang menyita waktu kita, menyita pikiran kita, tenaga kita berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun gitu, untuk membangun sebuah channel YouTube. Ya ekspektasinya udah tinggi, oh nanti saya mau dimonet, saya mau dapat endorse lah, dapat inilah dan segala macam. Tapi nggak punya rencana. Ya gimana sesuatu bisa berhasil kalau kita tidak
mempersiapkan dengan matang, kan gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi jangan sampai kita bikin channel YouTube, bikin video gitu, ya yang penting ngalir aja bang. Nggak tahu mau bikin apa gitu, kan rugi ya, rugi waktu, rugi pikiran. Jadi sangat penting rencanakan terlebih dahulu kontenmu. Kemarin kita udah bahas mengenai channel ya, bagaimana supaya channel kita menarik. Kita udah bahas mengenai video kita, metadata. Nah sekarang ada hal yang tidak kalah penting juga, yaitu merencanakan konten gitu. Nah, apa yang harus kita rencanakan dari konten ini? Yang pertama, rencanakan topik apa nanti yang akan kamu bahas di dalam videomu. Kan kemarin udah nyari-nyari topik, udah tahu target audiensnya, udah tahu di kalangan target audiens kita topik apa yang lagi rame, isu apa yang sedang hangat mereka perbincangkan gitu. Nah, kita sudah harus punya perencanaan, nanti kita akan bikin konten tentang apa topiknya gitu. Oke? Jadi kalau misalnya dalam satu topik akan kita buat menjadi beberapa konten, misalnya ada yang tutorial, ada yang apalagi kemarin review dan segala macam, rencanakan nanti duluan yang mana? Apakah mau duluan yang review dulu? Apakah nanti akan duluan bikin tutorial dulu? Atau yang tips dulu? Jadi rencanakan. Bila perlu tulis di kertas. Konten pertama dalam seri yang ini adalah yang ini. Ini nomor 2, ini yang ketiga. Rencanakan, bikin planning. Oke, biar nggak lupa tulis di kertas. Itu yang pertama. Terus kemudian rencanakan apa saja yang akan kamu tampilkan nanti di video itu. Jadi misalnya kan sudah ada gambaran nih, saya nanti mau syuting kandang, terus nanti akan saya shoot bebek-bebek, terus saya shoot dulu dari luar, terus tunjukin pintu kandangnya, habis itu saya deketin ke bebeknya, terus saya shoot itu telur bebek gitu. Jadi kita sudah punya perencanaan apa-apa yang akan kita masukkan di dalam frame, oke, di dalam frame video kita. Nah, elemen-elemen apa? Misalnya biar orang nggak bosan, saya mau bikin diselipin itu meme yang lucu-lucu gitu. Jadi orang lagi nonton tiba-tiba ada momen-momen tertentu yang cocok, kita sisipin meme. Jadi orang nggak bosan, ya bisa. Atau misalnya saya maunya saya shoot dulu semua kandang sama bebek-bebek, habis itu saya bikin narasi, saya ngomong, muka saya nggak kelihatan, nggak masalah. Tuliskan nanti akan ngomong apa, supaya ketika ngambil gambar, kita sudah tahu adegan apa yang akan kita ambil, gitu. Kadang-kadang orang sebaliknya, udah syuting dulu baru mikirin, gue ngomong apa ya, gitu. Jadi harus pikirkan dulu, apa yang mau di-shoot, apa yang mau diambil gambarnya nih. Kalau misalnya butuh narasi, tulis narasinya apa, sebelum syuting. Jadi itu nanti rambu-rambunya, patokannya gitu, guidance-nya. Paham ya maksud saya ya? Terus apalagi ya, ketika misalnya ngedit, terus apakah mau pakai musik yang agak menggebu-gebu, bersemangat, atau yang mendayu-dayu, atau yang sinematik. Kalau kita bikin video yang model-model sinematik, ya harus sejalan antara musik, pengadeganan, sama editing. Nah, makanya perlu kita merencanakan elemen-elemen apa nanti yang akan kita tampilkan di dalam video. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, yang ketiga, ini sih masuk kategori saran ya. Sebaiknya bikinlah skrip. Oke, tahu skrip kan? Skrip itu kayak oret-oretan gitu loh. Ada yang modelnya outline, ada yang skrip yang lengkap. Jadi tulis, nanti saya akan ngomong dulu, ngomongnya begini-begini begitu. Habis itu nanti masuk intro. Habis itu saya akan mulai ngomong dari ini. Kayak zaman dulu apa nulis skripsi gitu ya, atau nulis makalah. Ada pendahuluan gitu kan. Nah, sama bikin skrip untuk konten juga begitu. Harus kita pikirkan, harus kita rencanakan dengan matang, oke? Bikin skrip.
Tujuannya untuk bikin skrip adalah supaya pada saat syuting kita nggak lupa. Kita bisa nyontek nih, lihat ini. Oh, ini udah. Oh, gue harus usut kandang nih. Kelupaan nih. Nah, oke, shoot. Apalagi ya, lihat lagi di skrip. Nah, ini jadi membantu kita untuk meminimalisir ada yang kelupaan gitu. Oke, jadi mengurangi kesalahan-kesalahan juga. Kan nggak lucu, udah capek-capek seharian shoot. Misalnya kontennya tentang review bebek yang sehat misalnya. Saking excitednya kita lupa. Kita shoot aja semua bebek yang ada di situ, shoot kandangnya, makanannya, pakannya. Udah pas ngedit, yang mana bebek yang sehat, yang mana? Harusnya kan ambil satu bebek close up misalnya kan, tunjukin ke kamera di full frame bebek doang gitu. Nah, kalau kita punya skrip, ini mengurangi efek kita berbuat kesalahan karena semua sudah terencana dengan matang. Apalagi kalau agak banyak yang mau kita shoot, atau kalau vlog misalnya banyak yang mau kita omongin. Kayak saya ini, saya kan ngomong ini agak panjang nih durasinya. Nah, kalau nggak pakai skrip, karena suka lupa. Tadi udah sampai mana ya gitu. Kadang saking asiknya ngobrol, ada poin yang kelewat. Nah, makanya saya sendiri membiasakan menulis skrip. Kadang saya tampilkan, saya print skripnya, lalu saya tempel gitu dekat kamera gitu. Kadang saya tampilin di layar monitor. Intinya, kita punya skrip yang bisa kita lihat supaya menjadi panduan ketika kita membuat konten. Oke? Paham ya? Kalau mau yang gaya profesional, bisa juga. Misalnya, oh saya bikin liputan, tapi saya mau bikin detail, biar kayak production house gitu, ya nggak masalah. Nah, tergantung kebutuhan masing-masing ya. Kan ada orang yang suka detail, lengkap, ada yang suka, yang penting poin-poinnya aja deh. Saya mau bahas ini 1, 2, 3, 4. Sisanya improv sambil ngomong. Nggak masalah. Jadi kita harus menemukan gaya kita masing-masing gitu. Gaya detail mungkin cocok buat si A. Buat saya nggak cocok. Saya sukanya yang langsung ngomong gitu misalnya. Ya udah, kalau gitu bikin poin-poinnya aja. Apa yang akan kamu bahas nanti? Oh, pertama ini, poin kedua ini, poin ketiga ini, sisanya improv. Nggak masalah. Oke? Intinya usahakan ada skrip. Kalau mau contoh yang lengkap, saya ada. Mau ya? Oke, bentar. Ini kayak gue dialog 2 arah nih. Bentar ya. Saya tunjukin contoh skrip. Ini yang skripnya agak lumayan lengkap. Bentar ya. Nah, ini nih. Jadi ini waktu itu saya lagi bantuin teman. Saya hanya ngisi copywriting-nya aja. Nah, ini skripnya. Oke. Jadi di sebelah kiri ada storyline. Pertama masuk bumper dulu. Habis itu masuk logo di kiri kanan. Habis itu masuk footage gitu. Nah, ini poin-poinnya. Oke. Ketika muncul footage ini ada ininya enggak, narasinya? Oh, ada. Nah, di sini ada narasinya di sebelahnya. Ini karena terlalu lebar ya, jadi susah nampilin sekaligus semua. Nah, ketika masuk intro ini ada voice over. Terus ada background musik. Musiknya yang temponya agak cepat gitu. Membangun semangat. Lalu visualisasinya. Gambarnya apa nanti? Oh, gambarnya pertama shoot drone dulu. Oh, drone lokasinya tunjukin. Ini lagi di mana kita ini? Habis itu B-roll aktivitas-aktivitas yang ada di situ. Gitu. Terus B-roll lagi fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Habis itu tunjukin infografis. Nah, ini visualisasinya kita tuliskan. Buat yang tidak tahu B-roll itu apa, jadi gini, zaman dulu kalau orang syuting, zaman masih pakai ini ya, pakai pita ya, pakai kaset. Jadi orang kalau syuting pakai kaset itu kan mahal kasetnya. Jadi biasanya mereka shoot satu dulu keseluruhan. Misalnya saya ngomong nih, saya mau jual mobil saya Toyota Anu
Jadi itu part-partnya ya, bannya itu begini, terus velgnya itu begini, nanti kaca spionnya di chrome, terus di dashboardnya ada ini, ada itu. Nah, mereka ngambil dulu adegan saya ngomong. Oke, nah itu namanya A-roll alias roll A. Nah, setelah selesai itu, ambil kaset yang kedua, mereka hanya mengambil gambar yang saya omongin tadi. Mereka shoot rodanya. Habis itu sekian detik, mereka shoot lagi peleknya. Habis itu tadi saya ngomong spion di Chrome. Mereka shoot spionnya. Habis itu mereka shoot dashboardnya. Tidak ada saya lagi. Nah, shot yang pertama yang ada saya disebut A-roll. Oke. Shot yang hanya cuplikan-cuplikan apa yang saya omongin, mereka sebut B-roll. Jadi di kasetnya itu, di kotaknya itu ditandain pakai spidol. A, roll. Habis itu B, roll. Nah, akhirnya ke bawah sampai sekarang, shot sisipan-sisipan ini disebutnya B-roll. Gitu. Nah, jadi ketika di sini, di skrip, ditulis ada B-roll nanti. Jadi ditunjukin aktivitasnya. Oh, ada tukang salonnya, ada customernya, terus tunjukin lagi B-roll fasilitasnya. Jadi yang tampil di layar, B-roll ini, tapi ada ini, ada orang ngomong, ada narasi di dia, voice over. Nah, tentang apa bahasannya? Ya ini tentang partnership, terus background apa si customernya, terus programnya dia. Nah, saya bagiannya ngisi ngomongnya apa di sini nanti, gitu. Oke, ini contoh, ini buat contoh aja ya. Jadi contoh kalau mau bikin skrip yang lumayan lengkap. Jadi ada nomor, ada storyline-nya apa yang mau dibahas tentang apa gitu. Terus ada skripnya, dialognya apa nih, narasi yang mau dibaca apa. Itu di sini. Terus habis itu audio treatment-nya. Oh, ada suara voice over, saya ngomong misalnya. Habis itu ada latar belakang musik. Dan gambarnya atau visualisasinya adalah yang ini. Ada drone shot, ada b-roll, ada infografis. Durasinya berapa? Durasinya 1,5 menit. Tuh, paham ya? Nah, ini yang lumayan detail. Kalau misalnya proyek-proyek yang komersil atau video kita berupa company profile, ya sebaiknya dibuat yang detail. Oke? Nah, selain itu, selain yang model yang detail, kita bisa memodifikasi sesuai dengan style kita, gaya kita. Jadi tidak harus seperti itu hanya contoh. Oke? Kalau buat saya sendiri, ketika saya ngevlog, seperti ngomong sekarang, atau misalnya saya bikin konten tutorial. Oke? Ketika bikin konten tutorial, saya tidak sedetail itu bikinnya, bikin skripnya. Jadi saya hanya tulis apa yang akan saya omongin. Tapi saya tulisnya lengkap. Kenapa? Karena kalau cuma poin-poin aja, nanti bahas satu, bahas dua, bahas yang ketiga ini, bahas yang keempat ini, saya suka lupa. Aduh, saya mau ngomong apa ya? Nah, saya suka lupa di situ. Jadi kalau saya tipenya, ya saya tulis detail semuanya, apa yang akan saya omongin, gitu. Supaya tidak lupa. Jadi saya tinggal baca. Ya, kayak gini nih, saya ngomong ke kamera, tapi di layar depan saya ini ada monitor, jadi saya baca skrip supaya saya tidak lupa. Nah, kalau untuk konten tutorial di channel atau vlog, biasanya saya nulisnya ada urut-urutannya. Pertama, bikin pancingan dulu. Supaya ketika orang nonton, di detik-detik awal, mereka tahu nih, saya mau bahas apa nih, gitu. Dan usahakan, kalau saya menyebutnya pancingan hook, gitu ya. Jadi, pikirkan kata-kata yang bisa mengait orang supaya mereka nonton sampai ke ending. Karena menurut penelitian, 18 detik pertama di video kita itu sangat berpengaruh untuk menentukan apakah orang akan betah nonton sampai selesai atau tidak. Kalau 18 detik pertama di video kita tidak menarik, orang pindah. Tapi kalau kita bisa membuat mereka 18 detik itu berminat,
kemungkinan besar mereka akan nonton sampai selesai. Jadi usahakan 18 detik pertama di video itu menarik. Kalau misalnya vlog atau ngomong, ada narasi, nah masukin itu kata-kata yang memancing di situ. Kalau tidak, kalau misalnya nggak ada narasi, kebanyakan video doang, cari yang adegan-adegan atau bagian-bagian yang paling menarik. Yang menurutmu paling menarik, taruh di depan. Oke? Misalnya kamu channelnya game. Nah, taruh di depan itu adegan pas lagi ngekill musuh gitu. Misalnya ngekill 25. Nah, pas muncul notifikasi kill yang ke-25, itu tampilkan duluan di depan. Atau pas kamu nembak jarak jauh, tiba-tiba headshot gitu ya. Nah, adegan itu taruh di depan. Kenapa? Supaya orang terpancing dulu dengan opening kita itu, dengan hook yang kita buat itu. Oke? Ini saya kasih contoh kalau saya bikin untuk konten vlog atau untuk konten tutorial ya. Sebentar, saya tunjukin lagi di layar nih. Mana dia? Sabar ya. Yang ini dia nih. Bukan. Ini skrip saya sekarang ini mah. Sorry. Nah, yang ini. Oke. Nih. Bentar ya. Nah. Kelihatan nggak ya? Sebentar. Ini ada kesalahan teknis nih. Saya bukan mau nampilkan ini. Nah, ini dia. Wait. Nah, ini dia nih. Oke. Judul videonya cara mendapatkan banyak view dan subscriber buat YouTuber pemula. Nah, di bagian depan saya akan ngomongin yang hook ini. Hooknya adalah tantangan utama bagi YouTuber pemula adalah sudah capek-capek bikin video, tapi yang nonton sepi, yang subscribe juga sepi. Nah, di sini saya akan kasih tahu tips dan trik yang benar untuk mendatangkan banyak penonton dan subscriber ke channelmu. Nah, hook ini akan memancing orang yang pengen mendapatkan banyak subscriber. Jadi, mereka sudah punya ekspektasi di 18 detik pertama ini bahwa di sini mereka akan menemukan solusi untuk mendatangkan banyak penonton dan banyak subscriber. Oke? Nah, habis itu baru masuk intro. Nah, intro ini bukan maksudnya intro yang kayak logo. Bukan. Ini maksudnya intro ngomong. Jadi kalau saya sih biasa menyebut, yang orang sering sebut intro itu biasanya saya menyebutnya bumper. Video bumper, entah logo dulu muncul atau apa gitu ya. Nah, biasanya saya menyebutnya itu logo bumper. Baru ini intro. Nah, intronya adalah saya memperkenalkan diri. Dan saya jelasin channel ini membahas tentang apa. Kenapa begitu? Karena mungkin saja ada audiens yang baru datang. Dia tidak kenal saya, dia tidak pernah nonton video-video saya sebelumnya. Jadi ketika dia menemukan link saya di rekomendasi, dia kan belum tahu channel ini tentang apa. Dan saya ini siapa sih yang lagi ngomong ini gitu ya. Jadi saya kasih intro buat mereka. Nah, intronya model begini, introduction-nya. Halo sob, saya Bang Man. Di channel ini kita akan banyak membahas ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi para YouTuber pemula. Supaya channelmu berkembang dengan cara-cara yang benar. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu dan tekan loncengnya. Jadi di intro ini saya memperkenalkan channel ini membahas tentang apa, dan sekaligus ada call to action. Call to action itu kita menghimbau mereka untuk melakukan sesuatu, yaitu menekan tombol subscribe dan lonceng gitu. Nah, itu namanya call to action
alias kita memberikan himbauan mereka untuk melakukan sesuatu. Baru habis itu ada materinya. Nah, materinya ini saya omongin nanti depan kamera. Ketika kamu upload video ke YouTube, kamu harus ingat bahwa videomu itu bersaing dengan miliaran video lain yang sama-sama diupload ke YouTube. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, di sini saya akan bahas bab demi bab. Terus, ini biasanya saya tulis detail nih, apa yang akan saya omongkan. Gitu. Nah, kira-kira begini model skrip yang biasa saya buat. Sama seperti ketika saya ngomong sama kalian sekarang, nah ini di depan saya ada skripnya juga, gitu. Skrip manajemen konten. Nah, tapi tidak ada hook, tidak ada intro segala macam. Saya hanya membahas poin-poin apa yang akan saya jelaskan. Gitu, Sob. Jadi, dengan kita membuat skrip yang seperti ini, kita meminimalisir kesalahan. Oke? Misalnya ada poin-poin yang kita lupa. Iya kan, kalau udah terlanjur selesai syuting, baru kita ingat, aduh, tadi saya lupa nggak bahas poin yang ini. Gitu. Sedangkan pakai skrip aja, terkadang ada yang kita miss, kelewat. Aduh, tadi saya mau ngomong ini nih, saya lupa. Nanti udah selesai, tonton lagi videonya. Iya ya, aduh, saya lupa tadi ngomongin yang ini. Padahal udah pakai skrip. Apalagi tanpa skrip. Gitu, Sob. Jadi saya menghimbau dan menyarankan sebaiknya kalian merencanakan kontenmu, bikin skrip. Oke? Lalu tuliskan kamu akan ngomong apa nanti di situ. Itu untuk supaya kontenmu lebih terarah. Jadi dalam satu konten itu kita mau bahas topik apa, poin-poin yang akan kita bahas juga apa. Nah, bikin itu modelnya outline ke, model yang detail ke, terserah yang mana yang nyaman lah. Intinya ada panduannya, ada guideline-nya. Sehingga omongan kita tidak melenceng ke sana kemari. Gitu, Sob. Oke? Terus kemudian, apa yang direncanakan lagi? Rencanakan durasi. Oke? Ini penting nih. Durasi itu sangat besar ininya, perannya. Mungkin bagi sebagian orang, yang penting bikin video, bodo amat durasinya berapa. Bahkan ada yang cukup ekstrim, bikin video durasi 2 jam, 3 jam. Aduh, kadang kalau lihat video orang 2 jam, 3 jam, saya kepikiran, nih orang pernah baca analitik apa enggak sih, gitu. Tapi it's okay. Namanya orang belajar ya. Kecuali orang yang nggak mau belajar, suka-suka dia, dikasih dikasih ilmu, dikasih arahan, dia tidak mau terima, ya lain cerita. Nah, sekarang ngomongin konten. Ngomongin durasi konten. Sorry, bukan kontennya, durasi konten. Ralat. Kenapa ini penting? Karena kan kemarin kita sudah bahas bagaimana buat pihak YouTube, mereka itu concern-nya, perhatiannya adalah bagaimana membuat orang betah berlama-lama di YouTube. Ingat pembahasan kita sebelumnya? Semakin lama orang berada di YouTube, di platform YouTube ya, dari dia login sampai dia logout, semakin lama dia ada berada di platform YouTube ini, semakin banyak duit yang dihasilkan oleh perusahaan YouTube. Makanya dia senang kalau orang berlama-lama. Nah, ini sangat penting. Oleh sebab itu kita harus merencanakan durasi video kita itu sedetail mungkin. Sebagian mungkin mikir, jadi durasi yang paling bagus berapa, Bang? Berapa menit, Bang? Itu akan kita bahas nanti. Sabar, pelan-pelan dulu. Sekarang saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat beberapa riset. Oke? Jadi ada satu perusahaan di luar, mereka ini perusahaan yang bergerak menyediakan jasa untuk digital marketing. Jadi mereka meriset kebiasaan orang, mereka meriset platform, mereka meriset SEO, mereka meriset keyword. Nah, mereka meriset YouTube. Jadi ada sekian ratus ribu sekian ratus ribu video dari sekian ribu channel. Nah, mereka melakukan riset dan hasil risetnya itu mereka publish ke klien-klien mereka. Nah, sebagian ada yang
ya tampil ke publik juga gitu. Nah, kebetulan saya dapat beberapa hasil risetnya terhadap YouTube. Dan ini sangat seru dan menarik buat kita. Oke. Yang pertama, hasil risetnya itu menunjukkan bahwa sebenarnya penonton itu menyukai video-video yang panjang. Apalagi kalau kontennya menarik, bermanfaat, menginspirasi, dan lain-lain. Mereka tidak keberatan nonton video yang agak panjang. Ingat, agak panjang ya. Tapi bukan berarti panjang-panjang banget gitu. Bukan 1 jam, 2 jam, enggak sampai segitu. Ya sekitar di bawah 20 menit lah. Oke. Jadi kalau mau buat video panjang menurut saya maksimal 20 menit aja. Sebentar. Saya tunjukin hasil risetnya ya. Sabar. Ini menarik soalnya nih. Mana dia? Sabar ya. Oke. Karena hasil-hasil riset yang seperti ini tuh sangat bermanfaat buat kita. Cuman mengaksesnya itu agak susah. Nyari hasil riset-riset orang itu susah. Nah ini duration by like. Mana dia duration by like? Nah ini dia. Oke. Sebentar saya share ya di screen. Nah ini di hasil risetnya. Jadi ini korelasi video yang disukai oleh audiens, korelasinya dengan durasi. Yang di sebelah kiri ini adalah like per 100 views. Yang di bawah ini adalah durasi videonya. Oke. Nah, jadi dari durasi 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, ini kurvanya naik. Nah, tapi puncak-puncaknya orang menyukai atau rasa suka atau likes yang paling tinggi itu puncaknya maksimumnya itu di sekitar 16 menit. Habis itu orang udah mulai turun grafiknya. Oke. Nah, apa jadinya kalau kita buat video yang terlalu panjang? Ini nanti grafiknya kan makin turun, makin turun, makin turun, makin turun ke bawah. Nah, yang paling sedikit disukai orang adalah yang durasi 1 menit. Ini yang paling kecil. Jadi usahakan jangan bikin video 1 menit. Oke. Durasi panjang di sini maksud saya adalah sekitar 10 sampai 16 menit. Nah, ini jadi masukan buat kita. Ingat ya, ini adalah hasil riset. Bukan sebuah hal yang mutlak atau absolut. Oke? Nah, sebisa mungkin usahakan bikin video yang panjang. 10 sampai 16 menit lah. Di samping itu nanti kalau channel kita sudah dimonet, kalau videonya pendek, itu paling mungkin 1 iklan di depan sama 1 iklan di belakang. Tapi kalau kita bikin video yang 10 menit durasinya, kita bebas mau menempatkan iklan di mana aja sesuka hati kita. Asal jangan setiap 30 detik iklan, setiap 30 detik iklan. Orang bosan, kabur dia. Gitu. Oke? Jadi usahakan membuat video yang agak panjang. Jangan terlalu pendek banget. Yang pertama. Tapi ini ada syarat dan ketentuan berlaku loh. Nanti saya jelasin di bawah ya. Nah, terus kemudian tadi saya bilang video yang durasinya 10 sampai 16 menit lebih disukai oleh audiens. Nah, kalau kalian perhatikan, banyak YouTuber besar bikin videonya durasi panjang-panjang. Misalnya Om Deddy tuh, dia bikin video panjang-panjang loh. Rata-rata di atas 15 menit. Ada yang 1 jam. Gitu. Video yang durasinya kurang dari 5 menit, di bawah 5 menit, cenderung lebih sedikit interaksi positifnya. Nah, bedakan dengan yang tadi ya, ini lebih sedikit interaksi positif. Maksudnya adalah presentasi
interaksi positifnya itu lebih sedikit. Oke. Nah, sebentar. Kita lihat dulu hasil kepuasan. Oke, sebentar, mana tadi dia nih? Kebanyakan file nih. Mana nih? Aduh, sabar ya. Kebanyakan tab yang dibuka, jadi begini deh. Saya mau nunjukin hasil risetnya, karena ini sangat bermanfaat. Mana yang dislike. Video durasi 2 menit ke bawah paling sedikit interaksi positifnya. Oke, dari pokoknya di bawah 5 menit lah, tapi paling ekstrimnya di bawah 3 menit. Menit pertama dan menit kedua itu paling banyak dislike-nya. Nah, ini dia nih dislike. Oke, bentar. Saya share ke layar lagi ya. Nah, ini dia. Viewer dislike videos under 2 minutes. Penonton lebih cenderung ketidaksukaannya terhadap video yang di bawah 2 menit. Lihat nih. Yang sebelah kiri ini positif review, persentasenya ya. Yang di bawah adalah total durasi atau dalam menit. Ini 1 menit ini ketidaksukaan penonton sekitar 60%. Oke, ini positif reviewnya yang sebelah kiri ini ya. Jadi kalau durasi videonya pendek-pendek, orang nggak terlalu suka. Nah ini kurvanya ada 1 titik kenaikannya nih di menit ketiga. Nah menit keempat udah mulai agak landai ini. Udah sekitar 90% stabil dia kan. Makin lama ke belakang nanti makinin lagi nih. Makin stabil. Baru nanti setelah lewat 15 menit, mulai 16 menit lah. Nah ini makin turun lagi nanti di sini nih. Kurvanya ini. Oke. Jadi video yang terlalu pendek, orang nggak terlalu suka. Jadi orang tidak terlalu mau memberikan interaksi yang positif. Misalnya like, komen, share. Itu sangat berkurang. Jadi sebisa mungkin, jangan bikin video yang durasinya di bawah 5 menit. Setidak-tidaknya jangan bikin 1-2 menit lah. Jangan, hindari gitu. Sependek-pendeknya videomu, usahakan ya 3 menit lah. Oke, semakin panjang dikit, semakin bagus. Jangan terlalu panjang banget sampai berjam-jam. Orang nanti malah bosen. Oke, jadi makin pendek durasi video, makin sedikit interaksi positifnya. Nah, sekarang kita akan membahas kaitannya, oke? Kaitan antara durasi video dengan peringkat di ranking pencarian. Nah, kalau di dunia SEO, kita kan bersaing supaya ketika orang mencari dengan kata kunci tertentu, misalnya kata kunci YouTuber pemula. Ketika ada orang ngeklik kata YouTuber pemula, channel siapa yang nongol duluan? Nah, itu ada banyak elemen-elemen penentunya. Oke, ingat kemarin soal teori algoritma ya, butuh input, ada proses, dan ada output. Oke, nah salah satu elemen yang penting untuk memperebutkan posisi ranking 1 ini adalah durasi video. Semakin pendek videonya, semakin jauh rankingnya. Tapi ini pihak YouTube tidak akan mengakui. Kenapa? Ya buat para kreator nggak adil aja. Kalau dia hanya sanggup bikin video pendek-pendek, gimana? Masa nggak ranking-ranking? Kan gitu. Tapi kembali ke teori itu. Semakin lama orang betah berada di platform YouTube, semakin banyak duit yang masuk ke kantongnya mereka. Itu udah hukum ekonomi itu. Jadi walaupun mereka tidak ngomong, atau walaupun mereka bilang, oh enggak kok, konten yang pendek juga bisa trending gitu. Ya, bisa trending. Tapi lihat deh nanti di pencarian. Bisa tunjukin ininya, hasil risetnya ya. Jadi usahakan jangan terlalu pendek lah video-videomu.
Nah, makin pendek, semakin jauh rankingnya. Bentar, mana ininya ya, hasilnya ya. Riset. Average duration, mana dia average duration? Nah, ini dia nih. Bentar, saya share ke layar lagi. Ini seru nih baca-baca hasil riset nih. Oke, ini dia. Average duration of top 5 video. Ini adalah rata-rata, durasi rata-rata video-video yang berada di top 5 di ranking 1 sampai 5 itu kebanyakan sekitar durasi 11,44 menit. Nah, yang sebelah kiri ini adalah durasinya, waktunya ya, durasi. Ini 750 detik ya. Iya. 750 bagi 60. 12, ya sekitar segitulah. Nah, yang di bawah ini adalah rankingnya. Oke. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, semakin tinggi durasi, semakin bagus ranking. Ya. Durasi ini 750. Dia rata-rata di 5 besar pencarian YouTube untuk keyword apapun. Nanti kalian tes sendiri. Tes misalnya cari apa gitu. Bila perlu cari yang konten-konten yang trending. Hari Bumi atau apalah gitu. Nah, cek video-video yang nongol duluan paling atas, itu berapa durasinya. Nah, lihat deh. Nanti kalian pasti kaget. Nah, semakin tinggi ininya, durasinya, ya rata-rata 5 besar yang nongol di halaman pertama pencarian YouTube, itu rata-rata videonya durasi 11,44. Ingat, rata-rata. Bukan berarti semuanya durasi 11. Ya ada yang 10, ada yang 15. Tapi nggak ada yang 5, yang cuma 5 menit. Nggak ada. Rata-rata 10 menit ke atas. Nah, habis itu turun ke ranking 2, ranking 3, ranking 4, 5. Makin turun lagi. Gitu, Sob. Jadi rata-rata yang nongol teratas 5 besar di pencarian itu, durasi videonya 10 menit ke atas. Kalau dirata-ratain 11,44. Nah, kalau kalian ngincar persaingan di pencarian YouTube, ini salah satu rahasia yang tidak banyak orang tahu. Itu kan supaya nongol di pencarian harus menguasai ilmu SEO, Search Engine Optimization, mengoptimalkan mesin pencari. Nah, ada banyak elemen-elemennya. Orang hanya tahu keyword. Anak-anak YouTuber zaman sekarang ditanya, kamu tahu SEO nggak? Oh, tahu. Apa itu SEO? Ya, TubeBuddy. Gitu. Mereka malah nyebutnya tools. TubeBuddy, VidIQ, itu semua tools. Tools untuk menganalisa keyword. Jadi SEO itu sendiri bukan soal keyword aja. Ada banyak elemen-elemen di situ. Tapi orang taunya kalau SEO ya keyword. Nyari keyword ya TubeBuddy. Gitu. Itu yang mereka tahu. Padahal ada banyak elemen, ada durasi lah, ada CTR lah. Nanti kita bahas ya. Itu seru nanti di modul SEO nanti kita bahas. Nah, ini saya hanya kasih gambaran aja dan kaitannya dengan perencanaan konten. Jadi ketika bikin konten, kita punya target. Oh, kalau saya bikin yang durasi 5 menit ke bawah, bakalan susah bersaing di ranking 1. Oke, ya kecuali saingannya dikit. Ranking 1 dari 5 pesaing, ya kan? Itu karena saingannya dikit. Mendingan ranking 10 dari 1 juta saingan, ya kan? Daripada ranking 1 dari 5 orang saingan. Nggak mutu tuh, nggak mutu. Oke, paham ya? Jadi rencanakan kontenmu dengan mateng. Nah, terus kemudian, yaitu kalau pengen nongol di ranking teratas pencarian. Kalau nggak pengen ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena durasi itu adalah salah satu elemen penentu untuk ranking. Nah,
setelah saya jelasin tadi semua hasil riset segala macam, pertanyaannya adalah durasi berapa menit yang cocok untuk videomu. Bagi yang nonton tayangan ini pasti mikirnya ke situ. Jadi Bang, yang cocok untuk saya buat itu untuk channel saya durasi berapa menit Bang? Jadi ada korelasi yang jelas antara data-data yang tadi saya sajikan itu dengan audience retentionmu. Jadi durasi video harus berbanding lurus dengan audience retention. Oke, tahu kan audience retention? Audience retention itu retensi rata-rata berapa lama orang betah nonton video kita. Nah, itu datanya ada di analitik. Itu namanya audience retention. Jadi si algoritma YouTube menyajikan data yang menunjukkan rata-rata orang betah nonton video kita itu berapa lama. Nah, kita bisa ngeceknya di Creator Studio. Bentar ya, saya tunjukin ya di analitik ya. Ini ngomong-ngomong soal analitik seru nih. Nanti habis modul ini habis modul metadata, kita akan masuk ke modul analitik. Nah, seru tuh, seru. Jadi kita ngelihatnya di engagement. Bentar ya. Oh, lupa. Saya tayangin dulu ke layar. Sabar. Mana dia? Nah, ini dia. Kelihatan ya? Nah, ini kan overview. Reach. Oke. Nah, di reach ini ada CTR, segala macam impresi. Ada engagement. Nah, ini average view duration. Ini durasi rata-rata. Nah, kita cek di mana dia? Kalau di komputer agak ini ya. Wait. Kita lihat salah satu video dulu. Biasanya di bawah sini nih. Bentar, agak kagok nih. Sebenarnya tidak ada niat menunjukin. Oh, ini dia. Ada di overview. Oke. Terus audience retention. Nah, audience retentionnya 43,3%. Oke, nah ini adalah retensi rata-rata orang betah nonton video kita. Nah, ketika kita merencanakan durasi konten kita, jangan lupa harus ngecek dulu audience retention ini. Berapa lama rata-rata orang betah nonton videomu? Dari durasi video 25 menit, retensi rata-ratanya ditonton 10,52. Bukan artinya orang nggak nonton sampai selesai. Salah. Ini adalah rata-rata. Rata-rata itu misalnya gini. Ada 10 orang yang nonton. Oke. 8 orang diantaranya nonton 25 menit. Karena durasi videonya 25 menit. Tapi dari 10 itu ada 2 orang yang nonton hanya 2 menit. Nah, ini dirata-ratain dari 10 orang viewer itu dibagi dengan durasi. Dapatlah angka 10,52 menit ini. Nah, yang perlu kita perhatikan bukan hanya soal 10,52 ini, tapi ini nih, 43,3%. Nah, persentase audience retention ini sangat penting sebelum kita menentukan durasi. Gitu. Jadi ketika memikirkan durasi seperti yang tadi kita bahas di hasil riset itu, ingat juga untuk ngecek audience retentionmu. Jangan sampai bikin video yang durasi 20 menit. Wah, tadi kata Bang Manasi bikin video yang panjang-panjang. Lalu bikin video 20 menit. Sementara audience retentionmu di video-video sebelumnya hanya 10% misalnya. Nah, kalau misalnya, contoh ya, saya bikin video pertama. Video pertama ini durasinya 10 menit. Oke, audience retentionnya hanya 10%. Artinya rata-rata ditonton 1 menit. Kan gitu. Lalu udah jelek nih audience retentionnya, bikin lagi durasi yang lebih panjang. Nah, ini nggak tepat strateginya.
Kenapa nggak tepat? Yang 10 menit aja ditonton orang hanya 10%. Kalau bikin 20 menit, berarti ditonton orang nanti hanya 5%. Gitu loh. Paham ya? Jadi kalau misalnya audience retentionmu jelek, hanya 10%, ya jangan bikin video yang panjang-panjang. Bikin aja durasinya 5 menit. Jangan pula bikin 2 menit. Oke? Paham ya maksud saya ya? Jadi kalau audience retentionnya rendah, maka buatlah video yang pendek. Ya 5 menit lah. Oke, sambil perbaikin kualitas kontennya. Mungkin orang nggak betah gara-gara gambarnya gelap. Atau kita pakai bahasa daerah, orang nggak ngerti. Ini orang ngomong apa sih? Jadi nggak betah nontonnya. Jadi temukan hal-hal yang membuat orang cepat bosan. Buang itu bagian-bagian yang bikin orang bosan itu. Atau misalnya ngomong tapi ngalor ngidul. Topiknya tentang A, tapi yang dibahas muter dulu ke B, ke C, baru ujung-ujungnya ke A gitu. Ya kan orang bosan nunggunya, langsung keluar dia. Akhirnya audience retention jelek. Jadi kalau audience retentionmu di video-video sebelumnya jelek, jangan bikin video yang panjang. Bikin video durasi 5 menit. Itu contoh tadi. Di video sebelumnya, durasi 10 menit, audience retentionnya hanya 10%. Oke, artinya ditonton 1 menit doang, rata-rata. Nah, kalau kita bikin durasi 5 menit videonya, 10%, anggaplah sama ya, sama-sama retensinya 10%. Nah, 10% dari 5 menit jadinya. Kan lumayan. Jadi nanti akan naik itu, walaupun ditonton 1 menit, ini akan naik audience retentionnya. Misalnya orang betah 1 menit ya, 1 menitnya 1 menit dari durasi 10 menit, maaf nih, belepotan ngomongnya nih. Jadi gini, saya ulangi. Video pertama 10 menit, ditonton hanya 1 menit. Oke, audience retentionnya artinya 10%. Nah, kita bikin yang lebih pendek, durasi 5 menit. Oke, durasi 5 menit, ditonton sama 1 menit doang. Tapi kan persentasenya udah berubah. Kalau yang ini 10%, ini udah hampir 20% ya. Nah, dari durasi 5 menit. Gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Dari durasi 10 menit, retensi jelek, bikin jadi 5 menit. Tapi kalau durasi 10 menit misalnya videomu bagus, retensinya bagusnya 30% ke atas lah. Oke? Bikin yang lebih panjang. Tapi kalau durasi videomu selama ini hanya 5 menit, tapi retensinya hanya 10% juga, berarti something wrong di dalam video kita yang membuat orang bosan. Itu yang harus kita temukan penyebabnya. Kenapa orang bosan? Di bagian mana yang jelek? Ganti, perbaiki. Oh, ini goyang-goyang gambarnya kayak gempa bumi gitu. Baru shot ini sebentar. Udah pindah ke sini lagi. Udah pindah ke sini. Kan pusing orang. Kalau dia punya sakit vertigo, kumat itu vertigonya. Gara-gara nonton video kita. Gitu loh, Sob. Paham ya? Maksud saya ya. Jadi perhatikan retensi. Kalau retensimu sudah aman, 30% ke atas, bikin dah yang panjang-panjang. Idealnya berapa? Kalau retensi bagus, bikin 15 menit. Pokoknya 10 menit ke atas. Supaya menang di persaingan. Ketika kita memperebutkan ranking di penelusuran atau YouTube search. Gitu, Sob. Paham ya? Selama audience retention jelek, jangan bikin yang panjang. Bikin 5 menit aja. Kalau 5 menit jelek, masih jelek ya. Masih 10%. Ya artinya ada yang harus kita benahi. Dari cara ngomong kita, dari cara pengambilan gambar kita, mungkin audio kita, mungkin topiknya yang terlalu absurd, jadi orang nggak betah. Gitu, Sob. Jadi perbaikin dulu itu. Baru bikin video yang panjang. Jangan sampai besok-besok ngomong, kata Bang Manase bikin video yang 10-15 menit. Biar bagus. Ya salah. Itu hanya sebagian dari kebenaran. Jadi lihatnya harus secara keseluruhan. Ya.
bandingkan dengan audience retention. Paham ya? Jadi kalau ya belum bagus retensinya, jangan bikin yang panjang-panjang dulu. Bikin yang pendek-pendek dulu. Oke, jadi penting kita memantau analitik. Cek sehari setelah diupload, 2 hari, 3 hari, seminggu. Oh, jelek nih. Besoknya bikin yang agak pendek. Cek 3 video ke belakang. Oh, ada yang bagus. Tapi di antara 5 video saya sebelumnya, yang bagus hanya 1. Sisanya di bawah 30%. Masih jelek itu. Kalau udah agak banyak videomu yang 30% ke atas, persentasi audience retention-nya, baru bikin yang panjang. Kalau belum, perbaiki lagi. Topiknya mungkin kurang jelas, sehingga orang bosan. Mungkin bahasa kita pakai bahasa daerah, orang nggak ngerti. Atau mungkin kita bikin gambarnya yang gempa bumi goyang, orang nggak betah. Atau audionya nggak jelas, ini ngomong apa sih? Ini speaker gua yang rusak, apa emang orangnya ngomong nggak kedengeran gitu. Jadi pantau analitikmu sambil merencanakan durasi video-videomu. Kalau misalnya kamu punya ide nih, tutorial misalnya, tapi setelah jadi tutorialnya panjang, 20 menit. Gimana ini Bang? Sementara retensi sebelumnya jelek. Potong videonya. Bagi 3. Jadi 5 menit, 5 menit, 5 menit gitu misalnya. Ya tadi 20 ya. Ya 7 menit lah satu video. Gitu. Jangan paksakan bikin video yang durasi 20 menit, sementara retensinya jelek. Akibatnya videomu akan makin tenggelam. Viewernya dikit, nggak ada yang nonton. Orang yang nonton hanya yang kita share-share linknya di grup WA gitu ya. Di grup Facebook. Kalau nggak kita share linknya, nggak ada yang nonton. Kenapa nggak nonton? Ya ditenggelamkan sama si YouTube. Kenapa ditenggelamkan? Ya retensinya jelek. Gitu sob. Paham ya? Ini udah berapa menit nih? Udah sejam kayaknya nih videonya nih. Oke sob, sampai di situ dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut lagi. Masih, itu baru 1 loh. Baru 1 topik. Dari 1 topik dari berapa tadi? Ini masih membahas manajemen konten. Baru 1, yaitu rencanakan kontenmu. Nah, baru 1 udah sepanjang ini. Waduh, ini masih banyak mau dibahas nih. Nggak bisa sekali ngomong nih. Jadi kita sambung di pertemuan berikutnya. Masih membahas tentang manajemen konten. Oke, tetap semangat ya. Sambil lihat-lihat analitik. Baru sambil bikin perencanaan konten. Oke sob, tetap semangat ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.